أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان ليوم الدين أما بعد. Alhamdulillah jamaah subuh, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan kita begitu banyak nikmat, terutama Allah kembalikan ruh kita yang mana malamnya ruh kita semua ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian pada subuh harinya Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruh-ruh kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita berterima kasih kepadanya yaitu kita hadirkan diri kita, kita langkahkan kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tunduk dan patuh atas perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya cara untuk kita berterima kasih atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Karena sering kami sampaikan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh kita untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari semua nikmat yang kita miliki yang diamanahkan kepada kita semua, kita maksimalkan dalam taat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan salawat kita kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasul kita untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua, terutama yang hadir pada subuh hari ini. Allah Subhanahu wa taala berikan izinnya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah kita sudah masuk di hadis ataupun pembahasan tentang sabar ya. Sebelumnya bab yang pertama itu membahas tentang niat, ikhlas. Yang kedua itu membahas tentang taubat. Maka yang ketiga sekarang kita sudah masuk pada pembahasan tentang sabar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip dalam hadis dalam kitabnya beliau ini, yaitu membawa satu ayat Al-Quran surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru warabitu wattaqullah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintahnya perintah khusus, panggilannya pun panggilan khusus kepada orang-orang beriman saja. Karena hanya orang beriman sajalah yang bisa bersabar atas apa-apa yang menimpa dirinya. Orang beriman sajalah yang bisa bertahan dalam ujian ataupun musibah yang menimpa dia. Sehingga dalam sebuah hadis, suatu ketika seorang perempuan menangis di atas kuburan suaminya, kemudian Rasulullah lewat. Maka Rasulullah menegurnya, wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan bersabar.
Namun karena ibu tadi tidak melihat ke belakang, tidak mengetahui siapa yang menegur beliau. Kemudian ibu tadi mengatakan, tinggalkan saya, kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Maka dikasih tahulah sama orang sekitar situ, kamu tahu tidak siapa tadi yang tegur kamu? Siapa itu? Itu Rasulullah. Maka dia cepat-cepat ke rumah Rasulullah SAW dan meminta maaf. Maka ungkapan Nabi yaitu innamas sabru indama sadamatil ula. Jadi sabar itu adalah dinamakan sabar itu pada benturan yang pertama. Dikatakan sabar dalam setiap musibah ataupun sabar dalam sesuatu yang tidak enak di hati, itu kalau di benturan yang pertama. Misalnya kita dengar ada orang terdekat kita meninggal ataupun sakit, ataupun hal-hal yang tidak mengenakan hati kita yang berhubungan dengan kita, saat itu kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersabar. Itulah yang dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kalau sudah berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, kita sudah sakit hati, ya Allah kenapa tidak terima kita? Tidak siap dengan ujian yang Allah berikan, bahkan kita mohon maaf ada yang menangis sampai membanting-banting dirinya, ada yang bersedih, tidak makan, tidak minum. Lalu kemudian ada orang yang menasihati, kemudian dia berubah, diterima. Itu bukan sabar namanya, sudah terpaksa namanya, terpaksa. Dikatakan sabar yaitu kata Nabi pada benturan yang pertama. Sehingga kalau ujian itu datang itu sudah lama sekali, baru kita sabarnya sekarang, itu bukan sabar namanya. Itu hiburan saja. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan surat cintanya kepada kita semua melalui Al-Qur'an Al-Karim yang kami bacakan pada rakaat pertama salat subuh tadi. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah, ista'inu bis-sabri, mintalah dengan sabar, kemudian was-shalah, dan dengan salat. Kalau kita melihat ayat ini simple, pendek, tapi luar biasa sebenarnya prakteknya kalau kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah kasih perintah langsung. Pertama sabar. Yang kedua salat. Kalau ini kita praktekkan, yakin Pak, Bu, sebesar apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, sepelik apapun masalah kita, Allah Subhanahu wa taala pasti selesaikan. Karena memang di dunia ini tempatnya ujian. Nanti hasilnya ketika kita telah masuk ke negeri akhirat, kampung kita yang sebenarnya, barulah kita melihat bagaimana besarnya itu pahala sabar, pahala salat, pahala amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian Allah lanjutkan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan kamu katakan, dan jangan kamu bilang, bahasa kita begitu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang mati fi sabilillah itu mati. Ya, bukannya mati mereka, tapi Allah firmankan, bal ahya'u walakin la tash'urun. Sesungguhnya mereka sebenarnya hidup. Sesungguhnya mereka itu sebenarnya hidup. Tapi kamu saja yang tidak menyadarinya, atau kamu tidak tahu. Dan Allah melanjutkan ayat selanjutnya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Nah, di ayat ini Allah sudah katakan, Allah firmankan, dan sungguh, ini kalimatnya kalimat penguat. Allah katakan, sungguh kami akan menguji kalian. Kami akan menguji kalian. Bisyai'in minal khauf, sedikit, tapi Allah bilang sedikit saja dari ketakutan. Wal ju', sedikit kelaparan. Wa naqsin minal amwal,
dan kekurangan sedikit harta saja. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, kekurangan mungkin ada yang meninggal di antara kita. Was thamarat, dan buah-buahan. Kemudian Allah tutup di ayat ini, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kalau di ayat sebelumnya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Allah firmankan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dalam perintah kita disuruh bersabar, kemudian kita disuruh kemudian setelah sabar kita sholat. Allah tutup ayat itu dengan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Memang dalam kehidupan kita Pak Bu, dua ini saja sebenarnya yang berlaku. Kalau bukan ujiannya berupa musibah, ya berupa nikmat yang kita sukai, itu saja. Jadi tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan kita dua perkara ini. Dan silih berganti. Tidak selamanya orang hidup di dunia ini senang terus, ataupun hidup di dunia ini susah terus. Tidak selamanya begitu. Susah senang silih berganti sebagaimana siang dan malam. Siang akan berganti malam, malam akan berganti siang, terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai datang keputusan Allah yang kita tidak tahu, itu hari kiamat. Allah akan hancurkan bumi ini, semua manusia akan dihancurkan, kita akan dikirim ke satu negeri yang abadi selama-lamanya. Jadi kalau begitu, tempat apa sekarang ini di dunia kita? Dunia ini tempat kita singgah. Ya, tempat kita singgah sementara saja. Maka rumah kita di dunia ini rumah sementara. Kendaraan kita di dunia ini kendaraan sementara. Teman-teman kita di dunia ini teman-teman yang sementara. Bahkan pekerjaan yang hari-hari kita lakukan ini sebenarnya perkara sementara yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semua. Ya, karena kalau kita ini kalau secara hakikat memang menunggu mati semua. Tapi kan tidak mungkin hari-hari kita tunggu kapan saya mati, kapan saya mati. Tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bermacam-macam pekerjaan, bermacam-macam usaha. Ada yang jadi pedagang di pasar, ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru, ada yang jadi petani. Macam-macam yang manusia lakukan. Tapi hakikatnya sebenarnya kita semua ini menuju ke satu pintu yang sama. Cuma karena kalau supaya kita tidak bosan, kita dikasihlah macam-macam pekerjaan tadi. Namun ternyata ada di antara manusia dikasih macam-macam sarana tadi untuk menunjang hidupnya, menunjang ibadahnya, untuk menunggu kematiannya datang. Ternyata dia lupa maksud yang Allah ciptakan dia di atas permukaan bumi ini. Maka tidak jarang kita lihat ada orang lalai dari perintah sholat. Tidak jarang orang yang lalai dari perintah membaca Al-Quran. Tidak jarang orang melalaikan perintah melakukan kebaikan. Hidup dengan menuruti hawa nafsunya. Kenapa? Dia lupa maksud dan tujuan Allah ciptakan di atas permukaan dunia ini. Maka kembali kepada sabar tadi. Sabar tadi juga ada pada 3 tempat. Yang pertama, kita sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ini butuh kesabaran, Pak. Bapak Ibu, kita melakukan ketaatan kepada Allah itu juga membutuhkan kesabaran. Ya, kemudian sabar, yang kedua itu sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, hal-hal yang tidak kita sukai. Kemudian yang ketiga adalah sabar atas ketentuan yang Allah telah tetapkan pada kita. Nah, ini yang hari-hari sebenarnya kita alami. Mohon maaf Pak, kita hari ini berharap, saya ini mau berdagang ya, di pasar, biasanya kalau dalam satu hari untungnya 1 juta. Tapi kok hari ini cuma dapat 500. Nah, ini kita disuruh sabar lagi oleh Allah. Bersabar, masih ada hari esok kalau Allah kasih umur panjang. Dunia itu begitu saja cara menyikapinya. Kalau belum dapat hari ini, sudah besok saja. Kalau belum cukup hari ini, biar besok saja. Tapi untuk akhirat jangan begitu. Untuk akhirat Allah katakan seolah-olah kamu besok ini untuk persiapan besok.
Bahasa Al-Quran itu bahasa besok, sebagaimana bahasa kita. Dekat sekali sebenarnya negeri akhirat. Karena perbandingannya dunia dengan akhirat itu tidak sebanding. Dunia kita sekarang umur paling 60-70 tahun, sedangkan negeri akhirat yang sifatnya abadi selama-lamanya. Maka tentunya bukan perbandingannya sebenarnya, dunia dengan akhirat itu bukan bandingan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini sebagai sarana bagi kita semua untuk menuju negeri akhirat. Sehingga suatu saat Nabi itu pernah memegang pundak Abdullah ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa pesan Nabi? Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang asing, au abiru sabilin, atau orang sedang melakukan perjalanan. Kalau begitu sikap kamu di dunia ini, Masya Allah, kalau kita menyikapi dunia seperti itu, maka tidak ada namanya kesedihan yang berkepanjangan, tidak ada namanya keletihan yang berkepanjangan, tidak ada namanya kesusahan yang berkepanjangan. Kenapa hari ini orang banyak galau, banyak susah? Karena dia merasa di dunia ini lama, dia merasa di dunia ini tempat tinggal dia, padahal bukan. Dunia tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Maka hadirin jamaah subhanakumullah, pesan-pesan yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran tadi, kalau kita cermati, memang kita semua dapati. Allah katakan Allah akan uji kita dari sedikit ketakutan. Kita takut ini, takut itu, takut kekurangan ini, takut kekurangan itu. Bahkan mohon maaf, takut dengan musibah-musibah yang akan datang. Itu Allah akan uji. Dan musibah-musibah di dunia ini dibandingkan dengan ujian musibah nanti di akhirat yang Allah siksa, naudzubillah, ini di dunia ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Siksa yang Allah taruh di dunia ini berupa azab maupun bencana, itu tidak ada apa-apanya. Karena kenapa? Di dunia ini ruh ini ketika dicabut dari jasad kita, itu seketika itu juga hilang kesusahannya, hilang juga sakitnya. Tapi di akhirat tidak ada begitu. Disiksa sampai habis-habisan, ruh tidak dikeluarkan dari jasad. Jasadnya hancur sekalipun, ruhnya tetap di situ. Sehingga sakitnya itu tidak pernah berhenti sedetik pun, tidak pernah. Nauzubillah. Bayangkan kita disiksa tapi tidak mati-mati. Bahkan siksanya bertambah terus, sakitnya bertambah terus. Maka jamaah subhanakumullah, Allah tutup ayat tadi dengan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang sabar? Ini di ayat selanjutnya Allah jawab lagi. Siapa itu orang-orang sabar? Orang sabar itu kata Allah, alladzina idza asabatuhum musibah inna lillahi, mereka katakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu kata Allah, mereka ketika ditimpa musibah, mereka apa bahasanya? Apa bahasa orang sabar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Sesungguhnya kita ini dari Allah, dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Ini sebenarnya kalau kita pakai dalam kehidupan kita, mohon maaf Pak Bu, silakan. Ini jangan dibaca pas meninggal dunia saja orang. Kita dengar orang meninggal baru innalillahi wa inna ilaihi. Tapi apapun hal-hal yang hilang dari kita. Bapak hilang sendal keluar dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak keluar dari masjid, mohon maaf, hilang motornya. Tidak mungkin tidak, mudah-mudahan tidak. Hilang motornya, innalillahi, ucapkan innalillahi. Bapak bahkan kemana saja ada hal-hal yang berhubungan dengan Bapak hilang. Atau tiba-tiba mengalami musibah, ada satu nikmat dalam diri kita ini hilang. Maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Allah kasih jawaban ataupun tips buat kita semua supaya tidak galau berkepanjangan. Kalau kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yakin Pak, seberat apapun musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita terasa ringan. Seperti itu. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya kita ini milik Allah. Kita yang hari ini jasad kita yang kita hari-hari usahakan supaya jasad kita ini senang, supaya jasad kita ini tenang. Itu yang kita usahakan. Kadang-kadang kita merasa ini milik kita. Tidak usah yang lain. Harta kita merasa ini punya aku.
Rumah kita mengatakan ini rumahku. Apalagi uang, ini uangku. Bahkan anak, ini anakku, ini istriku. Kuku, begitu banyak kita mengatakan kuku. Sampai kuku kita ini panjang. Makanya dalam Islam kalau kuku itu panjang dipotong. Ya. Disuruh potong kalau kuku itu panjang. Karena kalau nggak dipotong maka terselip di situ kotoran-kotoran macam-macam. Begitu juga kuku dalam kehidupan kita. Ini punyaku, ini milikku, ini semua punyaku. Itu akan menyimpan kotoran-kotoran kesyirikan kepada Allah, kotoran-kotoran sombong kepada manusia, bahkan ingkar terhadap nikmat Allah Ta'ala. Karena kita sudah mengatakan kuku, akhirnya kita lupakan bahwasanya nikmat semua yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sehingga kalau Allah mau ambil kapan saja sebenarnya bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengambil semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Paling Allah itu ambil sedikit-sedikit. Dan Allah berikan pelajaran melalui kematian orang-orang sekitar kita. Maka ada bunyi kafa bil mauti wa'izun. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Silahkan kita lihat orang yang paling kaya sekalipun, hari-hari dia kumpulkan hartanya. Dia bikin rumah yang paling megah. Dia punya kendaraan yang paling mewah. Dia punya istri yang paling cantik. Namun ketika kematian itu datang, kata Nabi, semua itu dia tinggalkan, harta, anak istri, keluarga, teman-teman, mengantar ke kuburan. Namun kemudian mereka semua ini kan kembali, hartanya kembali, anak istrinya kembali. Kalau istrinya masih cantik, dia akan menikah lagi. Nah, jadi Bapak kalau lihat itu, ya Allah, yang hari-hari kalau saya lihat dunia ini seolah-olah saya akan hidup lama, seolah ini punya saya. Tapi ternyata saya mati tidak ada yang saya bawa. Lantas apa yang dibawa? Yang milik kita sebenarnya itu harta kita yang telah kita sedekahkan. Yang itulah sebenarnya milik kita yang sebenarnya. Bapak masukkan 1.000, 2.000, 10.000, bahkan 100.000 ke dalam celengan masjid, dalam infak, dalam hal-hal kebaikan, itu sebenarnya harta kita yang sebenarnya. Cuman hari ini hadirnya dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita tertipu dengan gaya hidupnya orang di luar Islam. Orang di luar Islam itu hari-hari begitu. Mereka bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Tujuannya apa? Mereka ini berharap dilihat oleh manusia. Berharap mereka dikatakan oleh manusia, oh ini orang hebat, ini orang kaya, oh ini orang sukses. Harapannya begitu, cuman mau dibilang bahasa kita. Tetapi kita orang Islam lebih dari itu. Silahkan kaya, Nabi tidak melarang, Al-Quran tidak melarangnya, hadis tidak ada pun melarangnya, silahkan kaya. Tapi kata Nabi, silahkan kaya, tapi syaratnya apa? Takwa. Maka kita gunakan harta kita dengan takwa. Kita gunakan umur kita dengan takwa. Maka pun kembali kepada bab sabar tadi, di pembukaan daripada bab sabar ini, semoga kita dalam kehidupan kita yang akan datang berhari-hari, mungkin kita mendapatkan ujian berupa musibah ataupun apa, kita hadirkan sifat sabar dalam kehidupan kita, terutama dalam hati kita. Pertama kali ditimpa musibah, disitulah kita hadirkan bahwasanya kita ini milik Allah, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah di Cianjur, Jawa Barat, semoga Allah Subhanahu wa taala terima yang telah meninggal, Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Saya tidak tahu berita yang terbaru, mungkin sudah lebih 200 orang yang meninggal. Ya. Dan yang sakit semoga Allah beri kesembuhan, yang kehilangan rumahnya, ya, yang kehilangan harta, yang kehilangan mungkin macam-macam hilang. Semoga Allah beri kesabaran dan ketabahan yang kuat dalam menghadapi ujian yang diterima pada saat ini. Ya, kita tidak tahu dan pasti kita semua akan alami juga ujian namanya musibah. Baik itu diri kita ataupun keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kesabaran, beri kita ketabahan dalam menghadapi kehidupan ujian yang silih berganti dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mungkin itu saja pembahasan kita, pembukaan pada bab sabar pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita umur yang panjang, umur yang barokah, rezeki yang barokah dalam kehidupan kita sehari-hari,
sehingga kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan ampunan, dan dalam keadaan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kita. Mungkin ada yang kurang dalam ibadah kita, semoga Allah maafkan. Maka dalam hidup ini kalau singkat ada 3 nasihat terakhir. Ini saja yang kita lakukan sebenarnya. Kalau mau selamat. Yang pertama apa? Lakukan semua yang Allah wajibkan untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tinggalkan semua yang Allah haramkan untuk kita. Yang ketiga apa? Lakukan sunnah-sunnah yang sebisa mungkin kita bisa istiqomah. Mungkin Bapak bisanya cuma sholat duha. Sholat duha terus, silahkan sholat duha terus. Ataupun mampunya sholat tahajud, silahkan lanjutkan tahajudnya terus. Karena kata Nabi, ahabbul a'mali Allah, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adwamuha, yaitu istiqomah terus menerus. Wa in qalla, walaupun itu sedikit, tapi kalau istiqomah, mungkin Bapak sedekah hari-hari 1000, silakan. 1000, tapi terus menerus tidak pernah berhenti. Itu lebih besar nilainya daripada Bapak keluarkan langsung 1 juta, tapi setahun kemudian baru sedekah lagi, ataupun berapa tahun kemudian baru keluarkan lagi. Itu lebih besar nilainya, sedikit tapi istiqomah. Kemudian tadi yang pertama adalah kita lakukan semua perkara yang wajib. Apa yang wajib untuk kita orang Islam? Yang pertama salat 5 waktu. Karena ini yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun puasa, itu nanti setahun sekali. Zakat itu pun juga demikian. Apalagi haji kalau kita mampu. Maka ini sangat sebenarnya kalau kita perhatikan ini, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dari azab dunia sampai akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengamalkan perkara-perkara sunnah yang disunnahkan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan, salah kata, salah sikap. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.